membaca adalah hal dasar yang harus dimiliki seseorang. Seperti istilah membaca adalah jendela dunia. Masalah ini makin rumit ketika kita bahas soal minat baca. Menurut data dari UNESCO, dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang benar-benar punya kebiasaan membaca. Minat baca, negara kita ternyata peringkat 2 dunia, tapi dari belakang. Pasti kalian mikir kalau alasannya itu karena buku itu ngebosenin. Program for International Student Assessment atau PISA tahun 2022 menilai skor literasi Indonesia hanya 359 poin. Jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, apalagi Singapura yang tembus 543 poin. Di tengah perkembangan transformasi digital yang terus berkembang, Indonesia kini pada persimpangan yang penting, di mana seluruh informasi dapat diakses dengan mudah. Tapi, yang jadi pertanyaan, apakah masyarakat dapat benar-benar memanfaatkan teknologi tersebut? Perpustakaan di Indonesia kini telah berkembang jauh melampaui fungsi tradisionalnya, tidak hanya lagi sebagai tempat penyimpan buku, tetapi sebagai pusat literasi dan bertemunya masyarakat untuk berbagai ilmu serta pengalaman. Di balik kemudahan akses informasi, Indonesia mengalami tantangan dalam budaya membaca. Generasi muda lebih akrab dengan konten instan, media sosial, sehingga kemampuan berpikir kritis dan fokus membaca mulai menurun. Kondisi tersebut dapat dilihat dari berbagai daerah, termasuknya Rembang. Akses terhadap bahan bacaan dan fasilitas literasi belum memadai. Perpustakaan umum di kabupaten umumnya terletak di pusat kota, sehingga masyarakat pinggiran memerlukan jarak tempuh yang cukup jauh untuk memperoleh layanan belajar dan membaca. Selain itu, keberadaan toko buku di Kabupaten Rembang juga masih belum banyak daripada kota-kota lainnya, sehingga masyarakat, terutama pelajar, lebih bergantung kepada internet dan media sosial dibandingkan buku sebagai sumber utama dalam pengetahuan. Permasalahan lain yang juga sering dikeluhkan adalah jam operasional perpustakaan yang masih terbatas. Jika perpustakaan tutup pada jam 4 sore di hari biasa, maka muncul pertanyaan besar, bagaimana dengan para siswa yang baru pulang sekolah di sore hari dan ingin memanfaatkan perpustakaan sebagai tempat belajar atau membaca? Tidak semua pelajar memiliki kesempatan yang sama untuk datang pada pagi atau siang hari karena waktu mereka habis untuk berkegiatan di sekolah. Akibatnya, perpustakaan justru sulit diakses oleh kalangan yang sebenarnya paling membutuhkan fasilitas tersebut, kecuali pada akhir pekan seperti Sabtu dan Minggu. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas literasi juga perlu diimbangi dengan kebijakan pelayanan yang lebih fleksibel dan ramah pelajar. Data menunjukkan bahwa waktu rata-rata yang dihabiskan masyarakat Indonesia untuk membaca buku masih sangat minim dibandingkan dengan waktu yang dihabiskan untuk bermedia sosial. Padahal, membaca bukan sekedar aktivitas mengisi waktu kosong, melainkan investasi fundamental untuk membangun kapasitas berpikir kritis, kreativitas, dan berwawasan global. Namun demikian, pembangunan dan pengembangan perpustakaan umum di Kabupaten Rembang memulai memberikan dampak positif sejak adanya gedung perpustakaan baru dan peningkatan fasilitas yang lebih ramah anak serta ramah difabel. Jumlah kunjungan masyarakat mengalami peningkatan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas literasi yang nyaman dan modern mampu meningkatkan minat masyarakat untuk membaca dan belajar. Tidak hanya itu, berbagai kegiatan seperti festival literasi, pembagian buku gratis, storytelling anak, hingga kehadiran duta literasi menjadi langkah nyata dalam membangun budaya membaca di tengah masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa perpustakaan tidak lagi dipandang sebagai tempat yang membosankan, melainkan ruang publik yang hidup, kreatif, dan inklusif. Sejarah mencatat dengan jelas, peradaban besar selalu dibangun oleh masyarakat yang membaca. Indonesia pun tidak terkecuali. Para pahlawan kemerdekaan, ilmuwan, dan pemimpin bangsa adalah mereka yang haus akan pengetahuan dan berani berpikir visioner melalui membaca. Membangun budaya membaca adalah tanggung jawab bersama, karena generasi yang gemar membaca adalah generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan. Indonesia tidak akan berhenti berkembang selama masyarakatnya terus belajar dan membaca. Sudahkah kalian membaca hari ini? Karena setiap halaman yang dibaca adalah langkah menuju Indonesia yang lebih cerdas dan berdaya saing. Saya Syifa Rizky Rahmah, semoga dapat bertemu di lain kesempatan. Dadah!